Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan membaca berita, akan mereaksi sebuah berita dari suara.com. Penumpang KRL yang kaya dan yang miskin akan dipisah. Ini ditulis oleh wartawan Iwan Supriyatna dan Ahmad Fauzi, publish 28 Desember 2022. Kita bacain dulu ya. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengumumkan bahwa tarif KRL tidak akan naik pada tahun ini. Akan tapi nanti kalau KRL nggak naik, insya Allah nanti. Dia menjelaskan dalam skema baru akan dipisahkan antara penumpang KRL mampu dan tidak mampu. Pemisahan itu diatur lewat tiket kartu. Sayangnya Menhub tidak merinci kembali terkait pemisahan level penumpang tersebut. Jadi yang kemampuan finansialnya tinggi harus bayar lain average sampai 2023 akan naik, jelas dia. Sementara Direktur Jenderal Perekonomian menyampaikan bahwa diterapkan lewat subsidi terbatas via kartu. Menurut dia skema ini membuat subsidi yang diberikan Kementerian nanti kita pakai data Kemendagri, yang kaya ya bayar sesuai aslinya, yang kurang mampu nanti dapat subsidi imbuh dia. Oke. Memang pada dasarnya sih ini program yang cukup baik sih dari pemerintah ya. Ada apa sih namanya? Untuk membantu orang-orang yang kurang mampu ya, disubsidi gitu ya, bisa supaya bisa naik kereta api. Cuman di satu sisi juga ini menimbulkan tanda tanya juga gitu ya. Yang pertama, bagaimana sih teknisnya gitu? Kadang-kadang bingung juga nih. Ukuran kaya dan miskin itu seperti apa gitu. Seperti apa? Dan di sini dijelaskan bahwa katanya belum dijelaskan secara detail ya, terkait rinciannya gitu. Ini seperti apa sih gitu. Katanya dia akan eh, pakai data Kemendagri gitu ya. Kemendagri, penduduk mana sih yang mampu dan yang nggak mampu gitu. Nah, kalau misalkan kita ngambil data dari Kemendagri, data yang mampu dan tidak mampu, apakah data tersebut juga sudah diperbaharui atau belum? Terus apakah data tersebut juga benar-benar valid atau belum? Nah, itu juga kan masih tanda tanya juga gitu. Apakah sudah benar-benar disurvei gitu kan ke masyarakat kita, datanya udah data yang terbaru atau belum? Nah, itu juga masih tanda tanya kita gitu ya. Terus misalkan apakah nanti juga akan terjadi eh, diskriminasi nih antara yang kaya dan yang miskin, karena kan keretanya sama ya. Keretanya sama dan tempat duduknya dipisah gitu kan. Apakah nanti akan terjadi diskriminasi misalkan? Ini kan lucu banget itu kalau misalkan terjadi, wah gua mah yang kaya nih, lu mah yang miskin sebelah sana gitu. Apalagi buat teman-teman yang suka selfie dalam kereta nih ya. Kalau misalkan dari tempat duduknya aja dipisah, ditandai, misalkan yang sebelah sini yang kaya, yang sebelah sono yang miskin, misalkan yang sebelah sini yang kaya, yang sebelah sono yang miskin. Terus kita selfie nih, udah selfie cakep-cakep, cantik-cantik gitu kan, wah pakai filter segala macam, ternyata kursinya di kursi yang tanda orang miskin kan, lucu juga gitu. Aduh, memang aneh nih, aneh. Memang beda ya. Kalau dulu sih, zaman saya dulu waktu tahun 90-an, saya kan biasa naik kereta itu dari Rangkas ke Jakarta. Dulu cuman ada dua kereta loh, ada dua kereta, kereta ekonomi sama kereta ekspres. Kereta ekspres itu uh, apa ya, kelasnya kelas mewah lah boleh dikatakan. Tempatnya bagus, ada pelayannya, ada kita bisa jajan di situ lah, ada kita bisa beli sesuatu lewat pelayannya di situ ada gitu kan. Bisa pesan makanan, bisa pesan minuman. Terus ada juga kelas ekonomi. Kelas ekonomi ini karcisnya murah, tempat duduknya juga acak-acakan, berdesak-desakan lah. Siapa aja boleh masuk tuh, pengemis, tukang pedagang kaki lima, terus pedagang asongan, tukang nyapu-nyapu gitu kan, terus tukang obat, bahkan ada yang bawa kambing segala macam masuk ke dalam kereta tuh ya. Itu kelas ekonomi itu dulu.
Nah biasanya kita sih orang Rangkas dulu lebih sering pakai kelas ekonomi ya, walaupun banyak duit juga, walaupun kita punya banyak duit, karena memang banyak kereta, ketersediaannya mungkin ya pada saat dulu itu kereta ekonomi lebih banyak daripada kelas kereta ekspres gitu. Nah eh, walaupun dulu ongkosnya murah, kereta ekonomi itu kalau nggak salah 1.000 ya, karcisnya harganya 1.000, terus kita naik dari Rangkas Bitung kemudian nyampe ke Tanah Abang itu karcisnya sih 1.000, cuman di dalam kereta itu kita jajannya mungkin 50.000 gitu, karena kan hilir mudik itu penuh penuh pedagang gitu, jujur aja. Ada yang pedagang uduk, ada yang dagang bacang, ada yang dagang makanan, ada yang dagang kopi segala macam gitu kan. Belum kita harus ngasih pengamen, ada pengemis juga kita ngasih, full deh pokoknya mah. Ya kita jajan ya, ngasih pengamen ya, beramal juga ke pengemis ya, kita beramal juga ke tukang yang nyapu misalkan, tapi kita senang aja gitu. Nah dulu itu satu kereta satu, jadi nggak ada tuh istilahnya ketika kita naik kereta ekonomi ya, ya semuanya orang miskin semua gitu ya, secara kasarnya gitu kan. Walaupun nggak semua yang naik kereta ekonomi itu orang miskin gitu kan, mungkin karena ada kondisi ya keretanya cuma ada itu, ya udahlah itu aja misalkan. Tapi di sini kita, eh, saya sih senang zaman dulu ya, zaman dulu tuh memang nggak ada pemisahan seperti sekarang ini nih. Jadi kalau kereta ekonomi ya kereta ekonomi, kereta ekspres ya kereta ekspres gitu, kereta jelek ya kereta jelek, kereta bagus ya kereta bagus gitu, kita tinggal milih aja gitu. Nah jadi kan enak gitu. Nah kalau sekarang nih ada pemisahan kayak gini, yang diberitakan oleh suara.com nih, penumpang KRL yang kaya dan miskin akan dipisah. Nah ini harus jelas juga gitu ya, jadi jangan sampai nanti akan menimbulkan ya kesimpang siuran lah gitu, definisi yang kaya dan yang miskin itu seperti apa sih gitu kan. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang ya di luar inilah, bahkan menimbulkan chaos gitu ya. Kalau misalkan ditarik datanya dari Kemendagri misalkan, mungkin dari data kesejahteraan penduduk ya mungkin seperti apa gitu kan, ya seperti itulah gitu. Apalagi kan untuk kami sih dari warga Rangkas Bitung, orang-orang yang hendak ke Jakarta itu cukup banyak ya, mungkin hampir tiap hari kali. Banyak orang yang tiap hari kerja di Rangkas Bitung, jadi dia kerjanya di Rangkas, tidurnya kerjanya di Jakarta, tidurnya di Rangkas gitu, kayak gitu. Dan ini juga perlu jadi perhatian lebih lah buat pemerintah gitu. Dulu sih kita ya seperti itulah, jadi jangan sampai ini ada hal-hal yang aneh gitu, misalkan naik kereta wah ini mah ada kelas miskin kelas kaya, udah kayak zaman feodal aja tuh. Aduh, jadi inget film Drunken Master tuh dulu, yang film Jackie Chan itu Drunken Master yang kedua. Itu ketika si Jackie Chan naik kereta itu kan dipisahin tuh, dia naik kereta kelas ekonomi, terus yang sebelah sono ada kelas eksekutif gitu, VIP-nya gitu. VIP diisi oleh para pemerintahan kolonial Inggris, yang kelas ekonominya diisi oleh para pribumi Cina gitu kan. Jadi ya jangan sampai sih pemisahan-pemisahan ini seperti bernuansa feodalisme gitu kan, kembali ke zaman dulu gitu. Jadi saya sih berharapnya ya kalaupun mau dipisah ya seadil-adilnya peraturan lah, ini seperti apa, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang ini yang kurang dipahami gitu, jujur aja. Karena memang banyak banyak kontroversi ini dari kebijakan ini gitu. Ya mungkin itu aja lah yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi, kalau teman-teman punya pengalaman atau punya pendapat lain mengenai berita ini, silakan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.